Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Ati Aprilia Ningsih. Saya guru pengampu bisnis daring dan pemasaran di SMK Ternajaya Jember dengan nomor UKG 200502661991 dengan nomor induk mahasiswa 23314271367. Pada hari Kamis 30 November 2023 saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 12 PDP 1 dengan menerapkan model project based learning pada materi harga pokok produksi. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini video praktek yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas berdoa terlebih dahulu. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Baik, hari ini absensinya mana ya? Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Semua masuk semua. Alhamdulillah hari ini Nana sudah masuk semua. Baik. Sebelum pembelajaran saya mulai, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya, kemudian yel-yel sama komitmen SMK Ternajaya. Silakan berdiri. Dalam hitungan ketiga ya, kita mulai lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
Silakan bajunya yang masih dikeluarkan silakan dimasukkan dulu. Masih pakai sudah dikeluarkan ayo. Biar gampang. Kemarin, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya? Tentang HPP, harga pokok produksi. Betul. Kemarin kita sudah mengulas tentang apa sih harga pokok produksi itu, kemudian komponen-komponen dari harga pokok produksi, unsur-unsur, kemudian bagaimana caranya kita menghitung harga pokok produksi, manfaatnya dari perhitungan harga pokok produksi. Ada yang masih ingat pengertian dari harga pokok produksi? Ya, Bella? Harga pokok produksi adalah total biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam proses produksi barang atau jasa. Harga pokok produksi mencakup semua biaya yang terkait dengan kegiatan produksi, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Benar. Di dalam harga pokok produksi itu adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi, baik itu biaya langsung ataupun biaya tidak langsung. Ada yang tahu nggak apa sih biaya langsung dan biaya tidak langsung itu? Ya, apa dong? Biaya langsung adalah biaya yang dapat digunakan langsung untuk proses, sementara biaya tidak langsung tidak dapat didistribusikan secara langsung dan diperlukan untuk proses produksi secara langsung. Betul. Biaya langsung itu adalah biaya yang langsung digunakan untuk proses produksinya. Biasanya contohnya seperti bahan baku, misalnya biaya tenaga kerja, upahnya itu termasuk biaya langsung. Kalau biaya tidak langsung, contohnya seperti betul, biaya sewa gedung, kemudian seperti gas, nah itu termasuk biaya overhead ataupun biaya tidak langsung. Tetapi biaya tidak langsung ini tetap harus dipenuhi karena untuk proses produksinya. Kalau nggak ada gas kita nggak bisa masaknya. Itu yang disebut dengan biaya tidak langsung. Kemudian kemarin kita juga mempelajari tentang komponen dari harga pokok produksi. Siapa yang masih ingat? Ya, Samsul. Apa deh? Harga pokok produksi yaitu biaya bahan baku, Ya, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Komponen dari harga pokok produksi itu yang pertama adalah bahan baku, kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja, dan yang ketiga adalah biaya overhead. Baik anak-anak, untuk kali
tujuan pembelajaran kita. Kemudian yang akan kita pelajari selanjutnya, tadi kalian sudah menyebutkan tentang definisinya. Produksi itu adalah segala macam biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi. Kemudian komponen-komponennya tadi sudah diketahui juga. Kalau kalian masih ingat bahwa di dalam komponen harga pokok produksi itu antara lain seperti bahan baku, bahan yang digunakan dalam waktu dalam proses produksi itu, semua bahan baku yang dibutuhkan, baik itu garam, kemudian tepung, semuanya bahan baku itu termasuk adalah bahan baku. Kemudian biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini berkaitan dengan upahnya. Jadi kalau kita walaupun kita punya sendiri, itu harus dihitung biaya tenaga kerjanya. Karena kita kerja juga mengeluarkan tenaga, kita membutuhkan waktu, meluangkan waktu, itu harus dihitung. Walaupun itu punya produksi kita sendiri. Gunanya apa? Ya untuk menghitung harga pokoknya, nanti kita bisa menghitung harga jual sampai tujuan. Kemudian komponen yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead ini adalah biaya tak langsung atau tidak langsung berkaitan dengan bahan baku ataupun proses, tapi tetap berkaitan dengan proses produksinya. Saya contohkan seperti biaya sewa. Biaya sewa itu nggak berkaitan sama produksi prosesnya, ya kan? Tetapi berkaitan dengan tempatnya. Kalau kita nggak ada tempat, nggak bisa melakukan proses produksi. Kemudian contohnya seperti gas, listrik, itu tetap berkaitan dengan proses produksi. Kalau kita menggunakan mesin, kemudian tidak ada listriknya, otomatis nggak bisa jalan. Kemudian di dalam metode produksi, tentunya setiap produsen di dalam menjual barang selalu menginginkan laba yang besar. Tetapi jangan lupa, dengan laba yang besar kalian juga harus menyediakan barang atau jasa itu semaksimal mungkin agar pelanggan itu puas dengan kerja kita, pelanggan itu menyukai produk kita, biar pelanggannya juga nggak lari. Kemudian strategi, bagaimana strategi kita untuk mengurangi harga pokok produksi? Yang pertama yaitu mengoptimalkan proses produksi. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan dengan biaya nggak penting itu tidak boleh dikeluarkan. Itu caranya untuk mengurangi harga pokok produksinya. Misalnya kita harus melakukan pengawasan terhadap karyawan. Kita dari situ pengawasan itu ada evaluasi. Misalnya kinerja karyawannya kurang loyo, loyo ya. Otomatis kalau mereka pekerjanya loyo, otomatis menghasilkannya juga kurang maksimal. Dari situ kita juga harus mengetahui, kita analisis kenapa kok karyawan saya loyo. Apakah gajinya kurang besar? Apakah kurang sehat? Apakah ada yang sakit? Nah, itu caranya. Jadi kita optimalkan. Kemudian kita negosiasi harga bahan baku. Misalnya saya langsung untuk ketemulannya langsung, tidak melalui grosir atau eceran. Saya langsung ke petaninya. Misalnya saya jual ayam geprek, lomboknya itu saya langsung datang ke petani untuk meminimalkan biaya bahan baku atau negosiasi harga bahan bakunya. Kemudian kalau saya ayamnya langsung ke tempat penyembelihan langsung, dengan kita langsung terjun ke petani, kemudian pemasoknya itu langsung ke pemasok pertama, otomatis
kemudian maksimal, otomatis hasilnya pun juga akan maksimal. Analisis harga pokok produksi untuk pengambilan keputusan yang pertama yaitu digunakan untuk menentukan harga jual produk. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa untuk menentukan pengambilan keputusan berapa sih harga jual kita harus melakukan analisis terlebih dahulu. Panjang analisisnya, penghitungannya panjang, mulai dari menentukan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, kemudian fixed cost, kemudian variable cost, kemudian kita menghitung BEP-nya, baru kita bisa menentukan mengambil keputusan harga jual produk. Kemudian yang kedua, analisis yang kedua yaitu identifikasi komponen biaya yang mahal. Artinya, dengan kita mengambil biaya yang tertinggi, misalnya harga lombok itu nggak stabil, nggak selalu sama. Jadinya kita ambil biaya yang tertinggi. Biasanya kalau murah, harga lombok 1 kilonya bisa mencapai 20.000 misalnya 1 kilo. 1 kilonya 20.000. Kalau saat sedang mahal bisa mencapai 100.000. Maka untuk mengidentifikasi komponen ini agar kita nggak mengalami kebangkrutan atau rugi, kita ambil biaya yang tertinggi. Itu bisa mengurangi atau menjadikan strategi kita menentukan harga jual. Kemudian menentukan target laba. Untuk sementara ini kita perhitungan HPP-nya sampai diestimasi saja tanpa menghitung target labanya. Kalau di dalam pasaran perhitungan kita yang kita butuhkan untuk menghitung laba itu ditentukannya biasanya kita harus 45% dari harga pokok produksi. Kenapa kok sampai 40%, nggak 10%? Nah itu untuk menanggulangi pada saat bahan baku mahal. Kita juga nggak bisa menentukan, oh saya menjual produk saya 200% labanya, nggak bisa. Kenapa? Kalau harga kita terlalu tinggi dengan harga pasaran juga tidak akan laku, betul? Tidak akan laku. Dari sini juga lagi di langsung saya tampilkan video contoh hal ini kita akan menghitung HPP untuk kebutuhan isi produksinya. Yang pertama kita harus mencatat dulu bahan produksi dan harganya. Di kolom nama barang saya tulis nama barangnya, lalu dalam kurung satuannya ya. Dan terus untuk harga dan pemakaian di sebelah kanannya itu kita sesuaikan dengan satuannya supaya bisa dikalikan dan ketemu total harga pemakaiannya. Silakan perhatikan, Mak. Teman-teman bisa menyesuaikan satuannya dengan satuan termudah yang teman-teman pakai ya. Contohnya seperti gram, sachet, terus mililiter, lalu butir, seperti itu ya. Jadi terserah teman-teman dan kita pakai satuan yang seperti apa. Semakin lebih mudah, kita juga lebih mudah menghitung harga pemakaiannya nanti ya. Nah dari total harga ini kita akan mengetahui seberapa banyak bahan produksi yang digunakan dalam satu kali proses produksi secara nominal harga ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke bagian biaya listrik. Karena di sini ovennya pakai oven kompor, jadi tidak ada biaya listrik ya. Terus kita lanjut Biaya listrik termasuk biaya apa? gas atau LPG. Biaya tidak langsung atau biaya overhead. Gas LPG 3 kg. Biaya gas juga Kita termasuk biaya memakai patokan overhead. per jamnya itu berapa rupiah gitu ya teman-teman, disesuaikan dengan harganya di tempat teman-teman masing-masing. Ketemunya misalkan pemakaiannya 1 jam, jadi secara rupiah ada 1167. Kemudian kita lanjut lagi ke label dan kemasan. Nah ini saya contohkan di sini ada stiker dan plastik saja. Nah ini harga
sesuai dengan satuannya yaitu per lembarnya ya teman-teman. Terus kita kalikan pemakaian, jadinya kita ketemu total harganya segitu ya. Kemudian kita lanjut lagi ke hal berikutnya yaitu transport, biaya transport. Nah di sini contohnya kita cuma beli aja di toko dekat rumah gitu ya, dan nggak keluar bensin banyak banget. Jadi perkiraannya itu sekitar Rp1.000 saja dari pemakaian kita satu bulannya dibagi 30 hari seperti itu ya. Nah kemudian setelah transport kita ada lagi nih, kita juga harus menghitung biaya upah yaitu gaji karyawan. Misalkan per hari ya itu kita bayarnya 50.000. Kalau teman-teman nggak pakai karyawan berarti ini uangnya untuk biaya lelahnya teman-teman ya. Jadi ambilnya dari sini supaya bisa profesional untuk membagi upah dan keuntungan. Nah selanjutnya ini ada keuntungan ya teman-teman. Nah setelah tadi ini total semua biaya dari bahan produksi sampai ke upah, nah maka ketemulah total HPP 40 potong roti yaitu 90.394 ya teman-teman, dimana kalau dibagi 40 potong roti jadinya per satu potongnya itu HPP nya 2.290. Nah kemudian untuk keuntungannya teman-teman bisa ambil 20%, 25% atau 30%. Nah untuk contoh di sini kita ambilnya contohnya 30% ya teman-teman. Jadi kita kalikan 30% dengan harga HPP satu potong roti yaitu 2.260, maka ketemulah 678. Nah untuk harga realnya kita tinggal tambahkan saja harga HPP satu potong roti tadi dengan untung 30%, yaitu jadinya totalnya 2.938 ya teman-teman. Lalu bisa dibulatkan menjadi Rp3.000 untuk harga jualnya. Nah seperti itu ya teman-teman. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih bingung cara hitung HPP. Ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar ya, nanti akan saya jawab. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye. Oke, jelas ya? Cara menghitung harga pokok produksi. Kemudian tugasnya nanti silakan kita membuat kelompok yang kemarin sesuai dengan kalian proyeknya kemarin praktek. Kemudian kita tentukan kalian membuat
Ada kesulitan? Kemarin ada masalah kan? Pada saat kalian praktek? Tidak ada. Sudah paham berarti ya cara menghitung HPP itu seperti apa? Sudah, Bu. Sudah? Sudah selesai semua? Ayo siap presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan nilai pokok harga pokok penjualan. Mulai dari kelompok 4. Apaan? Kalian begitu KPP 40 merupakan kue yang terbuat dari terigu dan tepung beras yang rasanya benar, renyah, dan gurih. Cocok dimakan saat bersantai bersama keluarga ataupun saat berkumpul bersama teman Anda. Bahan produksi: 1. Tepung beras setengah kilo, 2. Tepung terigu setengah kilo, 3. Gula setengah kilo, 4. Mentega 1 on, 5. Telur 2 butir, santan 8, 7. Pewarna kuning 1, 8 jahe. Biaya produksi: 1. Tepung beras setengah kilo seharga 6.300. 2. Tepung terigu setengah kilo harganya 4.000. 3. Gula setengah kilo harganya 7.300. 4. Mentega 1 on. 4. Mentega 1 on seharga 3.000. 5. Telur 2 butir seharga 4.000. Satu bijinya 2.000. 6. Santan kelapa seharga 5.000. 7. Warna kuning 1 seharga 2,5. Dan 8. 2.500. 8 jahe seharga 2.000. Biaya overhead gas kita pakai 2 jam harga 5.000. Harga pokok penjualan: biaya bahan baku seharga harga jual per mika 3.000. Estimasi laba estimasi laba per mika. Hasil penjualan 30 mika dikali 3.000 hasilnya 90.000. Jadi laba yang kita. Oke anak-anak, ada pertanyaan dari kelompok Afri tadi, Bella? Tidak ada? Baik. Untuk lebih jelasnya, lebih jelaskan sebentar. Untuk mencari HPP, kita harus menghitung dulu
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah kalian terima pelajaran kali ini? Kalian bisa menghitung harga pokok produksi. Karena di dalam harga produksi itu penting apa tidak kita menghitung? Kenapa kok penting? Karena untuk menentukan harga jual biar kita nggak rugi. Nah, oke. Apa lagi yang sudah kita pelajari kali ini? Tentang Pentingnya akurasi data, benar, tentang pentingnya akurasi data, terus penentuan harga jual, penentuan harga jual, terus manajemen biaya, pemantauan efisiensi produksi, benar, pemantauan efisiensi produksi, penentuan kelayakan proyek, betul, penentuan kelayakan proyek, terus pentingnya sistem informasi akuntansi. benar, pentingnya sistem akuntansi. Ya, terus kesesuaian dengan standar akuntansi. Nah, baik, kalian sudah paham ya? Kita caranya menghitung harga pokok produksi. Coba disimpulkan untuk pembelajaran kali ini.